Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakil yang berarti sang penakluk. Karena kata Adakil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid, yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus Dur adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang cukup terhormat. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan sosok yang terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Sedangkan ibunya Nyonya Haji Soleha adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denayar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur menempuh ilmu di Jakarta dengan masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Pada tahun 1954, pendidikannya berlanjut dengan masuk ke sekolah menengah pertama, yang pada saat itu ia tidak naik kelas. Lalu ibunya mengirimkannya ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan. Setelah lulus dari SMP, pada tahun 1957, Gus Dur memulai pendidikan muslim di sebuah pesantren yang bernama Pesantren Tegal Rejo di Kota Magelang. Pada tahun 1959, ia pindah ke pesantren Tambak Beras di Kota Jombang. Pada tahun 1963, ia menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November tahun 1963. Pada tahun 1966, ia harus mengulang pendidikannya karena ia mengalami kegagalan dari kliennya sendiri di Mesir. Namun pendidikan pasca sarjana Gus Dur diselamatkan oleh beasiswa di Universitas Baghdad. Akhirnya, ia pindah menuju Irak dan menikmati lingkungan barunya. Pada tahun 1990, ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad karena nilai-nilai pesantren semakin luntur. Gus Dur menjadi prihatin akan kemiskinan yang melanda pesantren yang ia lihat, lalu membatalkan belajar ke luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren. Akhirnya ia meneruskan karirnya sebagai seorang jurnalis pada majalah Tempo, Koran, dan Kompas. Tulisannya dapat diterima dengan baik. Ia mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan seminar, sehingga membuatnya sering pulang pergi antara Jakarta dan Jombang. Meskipun karirnya bisa meraih kesuksesan, namun ia masih merasa kurang tercukupi kehidupannya karena hanya memiliki satu sumber pencarian. Ia pun bekerja kembali dengan profesi berbeda untuk mendapatkan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974, ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng hingga tahun 1980. Pada tahun 1980, ia menjabat sebagai seorang khatib awal PBNU hingga pada tahun 1984. Pada tahun 1984, ia naik pangkat sebagai Ketua Dewan Tanfidz PBNU. Tahun 1987, Gus Dur menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1989, karirnya pun meningkat menjadi seorang anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dan hingga akhirnya pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, Gus Dur memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Selain itu, Gus Dur juga sering dikenal melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang salah satunya adalah mengatakan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia seperti anak TK. Gus Dur menikah dengan Cinta Nuria pada 11 Juli 1968 dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Alisa Kotrunada, yang kedua Zanuba Arifah Cahsoh yang dikenal sebagai Yeni, yang ketiga Anita Hayatun Nubus, dan yang keempat Inayah Wulandari. Gus Dur sendiri sempat mengeluarkan dekret yang berisi: pertama, pembubaran Majelis Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat; yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun;
Dan yang ketiga, membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa Majelis Perwakilan Rakyat. Setelah berhenti menjabat sebagai presiden, tahun 2002, ia menjabat sebagai penasihat solidaritas korban pelanggaran hak asasi manusia. Dan pada tahun 2003, Gus Dur menjabat sebagai penasehat pada Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional. Tahun 2004, Gus Dur kembali berupaya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, namun tidak lolos karena ia tidak lolos pemeriksaan kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tahun 2005, ia menjadi salah satu pimpinan koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Dan tahun 2009, menderita beberapa penyakit gugur sehingga ia meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009. Selama Indonesia berada di bawah kepemimpinan Gus Dur, ia telah memberikan pengaruh-pengaruh yang cukup baik untuk Indonesia, seperti harga beras stabil, beras yang dipasarkan oleh beras produk lokal. Ekonomi Indonesia maju dari yang -3 menjadi plus 7,5% kurun waktu 2 tahun. Utang berkurang 4,5 miliar dolar, ekspor naik menjadi 2 kali lipatnya, beras dan pangan stabil, peningkatan gaji pegawai negeri sipil menjadi 2 kali lipat. Ekonomi pulih kembali, modal PLN naik dari minus 9 triliun menjadi 104 triliun. Utang harga bikin listrik berkurang dari 85 miliar menjadi 35 miliar. Mendapat potongan 50 miliar. Proyek Pak Habibie rugi ratusan miliar. Menjadi utang 14 miliar dalam kurun waktu 2 tahun. Lalu, di saat orang-orang bertanya, mengapa semua orang sangat mencintai Gus Dur? Karena dia sangat mencintai rakyat. Hal yang sederhana. Namun ketika dilakukan oleh sosok pemimpin yang berkarisma, hal ini berdampak pada perubahan dan transformasi sosial, meninggalkan warisan demokrasi yang kuat. Sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama selama 15 tahun, Gus Dur menjadi lokomotif membawa organisasi ini ke periode paling progresif dengan pandangan Islam inklusif. Nahdlatul Ulama menjadi organisasi Islam yang secara kuat menyatakan dukungan kepada demokrasi Indonesia. Tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan instruksi Presiden tentang pengurus utamaan gender dalam pembangunan nasional dan juga mengeluarkan kebijakan perlindungan hak-hak buruh domestik maupun imigran dengan mencabut kebijakan yang eksploitatif. Namun, beberapa kalangan mengenangnya dengan penuh kebencian, tapi sebagian besar menganggapnya sebagai pahlawan. Dalam kepemimpinannya, tentu saja tidak semuanya berlangsung mulus. Gus Dur ditentang terutama oleh kaum Islamis Indonesia yang bercita-cita agar Indonesia lebih Islami. Tidak disukai oleh militer Indonesia karena hilangnya kekuasaan mereka dan dibenci pendukung oligarki. Gus Dur kalah dalam konsentrasi politik dan memutuskan mundur dari jabatan presiden. Berikut ini merupakan prestasi yang Gus Dur capai.